Assalamualaikum bala muda, balik lagi bersama gua Alfi di sini. Nah, di sini tuh gua lagi ada di salah satu simbol perdamaian toleransi beragama di Indonesia nih. Di belakang gua ada gereja katedral dan di depan gua ada masjid terbesar di Indonesia yaitu Masjid Istiqlal. Nah, bala muda ada yang kepo nggak sih kalau gua tuh lagi ngapain dan mau ngapain nih di sini nih? Ikutin terus gua di sini di perjalanan gua di Masjid Istiqlal. Yuk, let's go. Oke, bala muda. Jadi nama acaranya itu Harmoni Istiqlal nih. Harmoni Istiqlal, bukan Harmoni TJ ya. Nah, di sini tuh ada pagelaran Festival Istiqlal dari 30 November 2024 sampai 28 Februari 2025 nanti nih bala muda. Nah, di sini tuh ada pasar Harmoni Istiqlal, terus pameran riwayat, pameran Islam pameran riwayat telusur budaya Islam di Nusantara dan Imam Bukhari, dan juga ngaji literasi nih. Nah, buat bala muda yang mungkin kepo nih bisa banget datang ke sini nih, mumpung masih ada kan waktunya tuh. Nah, hari ini gue mau masuk lah, gue mau cobain juga ada apa aja sih sebenarnya pamerannya gitu kan. Ya siapa tahu gitu kan, Islam kan jarang pamer ya. Kali ini Islam pamer nih. Gue juga pengen kepo juga sih, gimana sih Islam kalau pamer. Yuk, let's go. Nah, buat bala muda yang pengen datang nih ke Festival Harmoni Istiqlal, bisa banget nih ya, bala muda cari gerbang pintu Al-Fatah. Nah, di situ ada nih pintu masuknya tuh, dijaga sama orang itu. Nah, pokoknya patokan paling gampangnya kalau misalkan susah nih nyari pintunya, lihat aja tuh seberangnya, katedral. Nah, itu tuh garis lurus tuh sama katedral. Jadi tinggal lurus aja dari katedral, ketemu pintu Al-Fatah di sampingnya, ada pintu masuknya. Nah, yuk, let's go, kita masuk. Oke, bala muda. Jadi gue di sini udah nyampe nih di lokasinya nih, di TKP-nya nih. Jadi di sini sebelum kita masuk, kita harus beli tiket dulu nih. Yuk, kita beli tiketnya dulu biar kita bisa masuk. Nah, jadi bala muda, kalau kita tadi udah bayar dan beli tiket, kita bakal dapat gelang kayak gelang konser gini nih. Pokoknya ya kayak gelang konser lah. Nah, untuk harganya kalau buat kayak gua dan juga mungkin bala muda nih, kan kita masih pelajar nih, bawa aja KTM-nya. Nah, itu jadi dapat harga potongan nih, Rp35.000. Tapi kalau misalkan umum untuk ya misal mungkin bala muda bukan pelajar atau bawa temen yang bukan pelajar gitu, itu harganya Rp45.000 nih bala muda. Jadi ya nggak mahal-mahal banget lah. Masih bisa seharga ketoprak 2. Oke lah, kita let's go, kita masuk. Oke nih bala muda, sekarang gue udah di dalamnya nih. Nah, di sini tuh pasti bala muda pengen tahu kan, ini acara apaan sih? Nah, ini ada penjelasannya nih. Ya, baca sendiri lah. Yuk, panjang, baca sendiri. Nah, mungkin kalau udah baca nih, kita bisa let's go nih, lanjut lagi nih. Di situ ada Istiqlal miring bala muda. Tuh lihat. Istiqlal miring bala muda. Jadi sholat miring miring, oke, kita jadi miring. Jadi ini mungkin kayak denahnya lah gitu ya. Jadi di sini ada katedral, terus ini kayaknya stasiun kota deh. Terus ini kayak bundaran nggak tahu apa, ini Istiqlal di sini. Jadi kita bisa lihat keharmonian antara agama Islam dan juga Kristen gitu kan, dan juga ada
stasiun yang melambangkan kayak kehidupan duniawi gitu. Jadi saling menyambung. Nah di sini juga ada nih kayak penjelasan tentang silaturahmi. Oke, kita lanjut lagi nih Bala Muda. Oke Bala Muda, di sini kita ada namanya moderatus dan seni rupa. Jadi di sini kalau tadi kita bahas tentang sejarah di sana, nah di sini tuh tentang seni rupa nih, tentang kesenian. Nah buat penjelasan ini ada di sini penjelasannya nih. Ya intinya tuh kayak Indonesia tuh era modern dan juga seni itu sekarang mulai bisa digunakan Islam untuk berdakwah gitu loh Bala Muda. Nah di sini tuh kayak ada relik keramik yang dimana tuh kalau kita lihat tulisannya itu dari 1932 Bala Muda. Dari Indonesia sebelum merdeka bahkan. Nah, yang menarik di sini nih. Mungkin kalau untuk orang awam ya kayak gua awalnya itu agak apa sih ini? Cuma lukisan yang bawahnya itu kayak ada tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an. Nah, tapi ternyata kita bisa lihat di sini nih. Judul dari lukisan ini, nasib suatu kaum terletak di tangannya sendiri. Ya. Kita seperti ditampar oleh judul dari lukisan ini Bala Muda. Kita tahu Islam sekarang diinjek-injek oleh dunia gitu kan. Terus dianggap kayak kita tuh apa sih Bala Muda? Islam itu kayak nggak berharga lah di mata mereka. Yaitu karena orang Islamnya sendiri Bala Muda. Seperti apa yang judul dari lukisan ini. Dimana orang Islam tuh kayak ya menutup dirinya sendiri dan mempersulit dan tidak beradaptasi dengan keadaan dunia sekarang. Sampai akhirnya Islam mulai terinjak-injak dan tertinggal oleh mereka semua. Gitu Bala Muda. Ini sebenarnya bisa jadi refleksi buat kita sendiri Bala Muda, buat kita introspeksi diri. Itu sih Bala Muda. Bagus sih sesuai ayat yang ada di lukisannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman. Oke, yuk kita lanjut. Oke Bala Muda, sekarang kita udah nyampe di depan dari stage Bukhari pameran seni Islam imersif nih. Jadi di situ tuh dalamnya bakal jelasin tentang Imam Bukhari nih. Yuk kita lanjut, kita masuk. Nah, Bala Muda. Jadi di sini kayak ada penjelasan bagaimana kita bisa mengenal Imam Bukhari nih. Jadi Discovery Imam Al-Bukhari. Jadi itu ini tentang Imam Bukhari, sejarahnya, tentang hidupnya itu gimana, dia itu siapa gitu. Terus juga ada tentang guru-guru pertamanya nih. Imam Bukhari itu kayak belajar sama siapa aja sih. Di sini juga ada tuh penjelasannya. Terus kita lanjut kayak perjalanan pas dia mencari ilmu pengetahuan tuh kayak gimana. Beliau tuh pergi kemana, ke Damaskus, ke Mesir atau ke daerah-daerah lainnya, itu juga dijelaskan di sini. Nah, terus juga ada nih film-film tentang gimana sih kondisi sekarang wilayah Imam Bukhari hidup dulunya. Nah, di situ. Jadi kita bisa nonton gitu Bala Muda biar kita tuh tahu makam Imam Bukhari itu di mana, terus kondisinya seperti apa sekarang, gitu Bala Muda. Jadi kita bisa nonton nih. Itu Bala Muda. Oke, lanjut. Yo Bala Muda, jadi setelah tadi dari ruangan Imam Bukhari, nah di sini tuh ada ruangan yang apa ya, kaligrafi gitu Bala Muda. Jadi sini tuh ada yang unik nih Bala Muda. Jadi tuh kayak ada tulisan-tulisan Tiongkok, tapi di sini tuh dimodifikasi menjadi tulisan-tulisan yang memang ini kaligrafi loh. Tuh. Jadi ini bukan murni tulisan Tiongkok atau tulisan China ya, tapi
ini adalah sebenarnya tulisan-tulisan Arab yang mungkin modelnya dimodifikasi nih. Jadi kayak huruf-huruf Cina. Tuh. Dengan judulnya tuh kayak pensucian. Ini pembuatnya Karim Grafi. Gitu. Unik lah Bala Muda. Terus di sini juga kayak ada banyak lukisan-lukisan yang memang pembuatnya tuh masih sama, kreator tuh masih sama. Itu Karim Grafi. Keren-keren sih Bala Muda, kayak bukan hanya kayak tentang budayanya kayak tadi Cina gitu, tapi dia juga memvisualkan kaligrafinya itu juga cukup bagus kayak gini. Ini ternyata di tengahnya itu ada bentuk seperti burung kalau Bala Muda perhatikan. Jadi kayak unik loh gitu. Kayak tadi di awal penjelasan kalau seni itu bukan hanya sekedar seni aja, tapi bisa kita tuangkan sebagai sarana dakwah kita, sarana dakwah Islam gitu. Gitu Bala Muda. Inilah contoh pengaplikasiannya gitu. Yuk, kita lanjut. Oke Kak, sebelumnya di sini aku lagi sama siapa nih? Halo, aku Nazla. Oke Kak Nazla, mungkin bisa jelasin secara singkat nih, ini sebenarnya pameran tentang apa sih? Oke, jadi Festival Harmoni Istiqlal itu adalah festival kebudayaan Islam yang terdiri dari tiga tema, yaitu telusur kebudayaan Islam, terus yang kedua pameran Bukhari, dan pertama itu cipta kawasan. Dan sebenarnya secara keseluruhan pameran ini tuh memamerkan sebagaimana peninggalan Islam yang ada di Indonesia tuh bersatu padu dengan tradisi lokal dari sebelum Indonesia ada. Oke. Seperti ini kita menghadirkan manuskrip-manuskrip kuno dari Riau, dan ada karya kaligrafi dari perupa Indonesia ternama yaitu Abdul Jalil Firaus. Dan terlebih kita punya pameran Bukhari yang kita itu bekerja sama langsung dengan tim Bukhari kreatif dari Uzbekistan langsung. Oh, berarti ada dari pihak luar juga ya kerjasamanya? Iya, ini terlibat dengan dua negara, Indonesia dan Uzbekistan, saling bekerja sama dalam mengelola pameran ini. Oke, berarti ini juga selain pameran biasa juga pameran antara bilateral dua negara. Betul sekali. Oke, jadi mungkin buat kasih mungkin tips untuk teman-teman yang pengen datang ke sini gitu. Mungkin dari caranya atau acaranya dari kapan sampai kapan gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua, acara ini sangat menarik untuk edukasi seputar sejarah Islam masuk di Indonesia, penyebaran agama Islam itu yang sudah terangkum dengan poin-poin yang memang sudah tercatat dalam sejarah kita, berserta ada potret fotografi sebagaimana arsip sejarah itu dipampang nyata. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini. Kemudian kita bisa melihat virtual reality Uzbekistan ya. Mungkin teman-teman yang ingin ke Uzbekistan masih ingin merasakan suasana secara real dan bisa langsung datang ke sini. Kemudian buat teman-teman juga yang penasaran seperti apa sih konsep instalasi imersif yang memadukan sensorik seperti pencahayaan dan pendengaran ke dalam satu perjalanan spiritualitas, teman-teman bisa merasakan juga berbagai karya seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan instalasi multimedia. Oke, mungkin cukup ya Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, nih buat bala muda mungkin yang tertarik buat belajar tentang Islam, khususnya tentang tadi sejarah-sejarahnya juga, terus juga kepo nih tentang Imam Al-Bukhari dan juga sedikit tentang negara Uzbekistan, bisa banget nih datang ke pameran Harmoni di Istiqlal. Yuk bala muda. Oke bala muda, jadi ini adalah garis finishnya nih bala muda. Nah sebenarnya dari festival ini tuh masih banyak banget, nggak cuma pameran ini aja. Kayak masih ada bazar buku, bazar juga kuliner, bazar kuliner. Tapi ya buat bala muda datang aja sendirilah. Gue juga capek soalnya jalan kalau dijelajah semua. Nah buat bala muda yang penasaran tentang festival ini, datang aja langsung ke Istiqlal. Karena acaranya ini mumpung masih ada nih sampai tanggal 28 Februari 2025. Nah untuk bala muda terus
bisa kepoin konten-konten kita di IG kita di rdk_fm, terus di TikTok dan juga Twitter kita di rdk_fm, dan juga di YouTube kita nih. Kita bakal upload di YouTube juga lumayan banyak konten nih di Radio Dakwah dan Komunikasi. Nah, untuk Bala Muda, see you Bala Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.